Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali mencuat setelah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mendukung penggunaan UU KPK versi lama. Sebelumnya, saat ditemui awak media di depan lobi Stadion Manahan Solo pada Jumat, 13 Februari 2026, Jokowi menyebut usulan perubahan tugas dan fungsi KPK saat dirinya masih berstatus sebagai Presiden RI itu berasal dari DPR RI, bukan dari dirinya. Ya, saya setuju, bagus, karena itu dulu inisiatif DPR. Jangan keliru ya, inisiatif DPR, ungkap Jokowi, dikutip dari tribunsolo.com. Pernyataan Jokowi itu memicu beragam respons dari kalangan pegiat anti korupsi, politisi, hingga akademisi yang menilai isu independensi KPK kembali menjadi sorotan publik. Sebelumnya, revisi UU KPK yang disahkan DPR menuai gelombang protes karena dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga anti rasuah. Lalu, apa yang membedakan UU KPK lama dengan yang baru? Berikut ini penjelasannya. Perbandingan UU KPK lama versus UU KPK baru. UU KPK lama, status KPK, lembaga independen, tidak masuk rumpun eksekutif, Dewan Pengawas, tidak ada, KPK bekerja langsung dengan mekanisme internal. Penyadapan, KPK bebas melakukan penyadapan tanpa izin pihak lain. Pegawai KPK berstatus independen, bukan ASN. SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Tidak ada batas waktu, kasus bisa terus berjalan. Koordinasi dengan Kejaksaan, Polri, KPK bisa langsung mengambil alih kasus tanpa batasan. Independensi dianggap lebih kuat, bebas dari intervensi politik. UU KPK baru, status KPK, ditetapkan sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Dewan Pengawas, dibentuk Dewan Pengawas yang berwenang memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Pegawai KPK diubah menjadi aparatur sipil negara, ASN. SP3, surat perintah penghentian penyidikan. KPK bisa mengeluarkan SP3 jika penyidikan tidak selesai dalam 2 tahun. Koordinasi dengan Kejaksaan, Polri. Mekanisme koordinasi lebih ketat, memperkuat peran Kejaksaan dan Polri. Independensi dinilai melemah karena adanya Dewan Pengawas dan status ASN. Mengapa jadi polemik? Independensi KPK dianggap berkurang karena adanya Dewan Pengawas dan status ASN yang membuat pegawai tunduk pada birokrasi pemerintah. Penyadapan yang dulu jadi senjata utama KPK kini harus melalui izin, sehingga dikhawatirkan memperlambat proses dan membuka celah intervensi. SP3 memberi peluang kasus besar dihentikan jika tidak selesai dalam 2 tahun. Banyak pihak menilai revisi ini adalah bentuk pelemahan KPK. Sementara pemerintah berargumen bahwa revisi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas lembaga. Jokowi diminta tak buat opini baru soal revisi UU KPK. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, versi lama. Pria yang akrab disapa Gus Falah ini menilai bahwa Jokowi punya andil dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, melempar permasalahan ini hanya ke DPR RI dengan menyebut legislator sebagai pihak yang berinisiasi melakukan revisi UU tersebut adalah wujud cuci tangan Jokowi. Jokowi seharusnya jangan cuci tangan dengan membuat opini baru yang mengaburkan fakta dengan tujuan memperoleh apresiasi publik, ujarnya Senin 16 Februari 2026. Gus Falah menyatakan dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Presiden punya kewenangan membahas RU bersama DPR melalui menteri terkait, memiliki hak mengajukan RU di luar prolegnas, serta mengordinasikan perencanaan regulasi pemerintah. Presiden melalui utusan pemerintah juga punya peranan dalam pembahasan tahap 2 yakni Rapat Paripurna DPR RI. Jejak peran Jokowi jelas terlihat pada tanggal 11 September 2019, ketika muncul surat beliau sebagai Presiden kepada DPR untuk menugaskan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai wakil pemerintah membahas revisi UU KPK. Ujar Gus Falah.
Gus Fala melanjutkan, kalau Jokowi tidak setuju seharusnya yang bersangkutan menarik perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan atau mengeluarkan Perpu karena pada saat itu ada dinamika publik. Tanggal 17 September 2019 pada saat pengambilan keputusan, Menteri Hukum dan HAM mewakili Presiden menyatakan Presiden setuju perubahan UU KPK. Sehingga sangat lucu jika Jokowi melempar bola panas bahwa revisi ini karena inisiatif DPR, kata Gus Fala. Skenario politik Jokowi. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, 5, Indonesia, Ray Rangkuti, menilai wacana pengembalian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi UU KPK ke aturan sebelum revisi 2019 bagian dari skenario politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, untuk Pilpres 2029. Ray berpandangan, Jokowi mulai menyiapkan langkah alternatif sebagai antisipasi jika Prabowo Subianto tidak berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua. Jokowi mulai langkah lain, membuat skenario kedua. Jaga-jaga bila memang akhirnya Prabowo tidak berkenan dengan Gibran sebagai satu paket menuju periode kedua. Kata Ray kepada Tribunnews.com, Selasa, 17 Februari 2026. Menurut dia, indikasi tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ahmad Ali. Ali menyebut bisa jadi Gibran bakal menjadi pesaing Prabowo bila Prabowo tidak menyertakannya pada periode kedua, ujar Ray. Menurut Ray, sejak saat itu skenario alternatif mulai dijalankan, yakni skenario Gibran tanpa Prabowo. Maka, dari sekarang, harus dijalankan skenario kedua. Skenario Gibran tanpa Prabowo, ucapnya. Ray menjelaskan, terdapat dua langkah utama dalam skenario tersebut. Pertama, membangun citra tersendiri dari Gibran yang lepas dari bayang-bayang Prabowo. Kedua, menguatkan PSI agar dapat lolos ke parlemen dalam pemilihan umum, pemilu 2029 yang akan datang. Ia menilai, langkah awal skenario tersebut dilakukan dengan membangun citra anti korupsi bagi Jokowi dan Gibran. Untuk langkah pertama dimulai dengan mencitrakan Gibran dan Jokowi sebagai orang yang peduli pada gerakan anti korupsi. Untuk itulah isu mengembalikan UU KPK sebelum revisi digerek, ungkap Ray. Pada saat yang sama, kata Ray, Gibran juga mulai mengangkat isu lain, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Citra anti korupsi ini sangat penting. Akan menjadi salah satu isu utama di Pilpres 2029 yang akan datang. Tingkat kepuasan terhadap Prabowo terkelola di 79,9% berkat salah satunya penangkapan koruptor. Dan situasi ini menggambarkan retak hubungan Prabowo-Jokowi, imbuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.